Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk rekan guru semuanya mengganggu kegiatannya. Mohon bantuannya karena saya kebetulan diberikan tugas untuk menerapkan aksi nyata, tugas CGP yang judulnya adalah diseminasi budaya positif di SD kita di SD Ranjeng. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan memperlihatkan dulu ini adalah salah satu tindakan aksi nyata saya ketika salah satu murid saya ada yang melakukan suatu kesalahan atau mereka ada yang bertengkar. Nah, adapun langkah-langkah yang saya terapkan di sini adalah menerapkan budaya positif sebagaimana yang diajarkan dalam kegiatan CGP. Saya diberikan materi mengenai penerapan bagaimana menerapkan segitiga restitusi, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Apa itu 3 tahapan segitiga restitusi itu? Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jika kita menemui suatu permasalahan di kelas, pasti yang setiap di dalam kegiatan pembelajaran atau di luar kegiatan pembelajaran, anak-anak selalu berbuat hal di luar yang kita duga atau berbuat kesalahan seperti bertengkar. Hal-hal kecil pun akan menjadi besar kalau mereka sudah berbeda pendapat. Nah, adapun tindakan kita sebagai guru yang saya dapat dari pendidikan CGP adalah melakukan 3 tahapan segitiga restitusi dalam mengatasi perilaku mereka. Yang pertama, bagaimana kita harus menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu salah, tapi kita ajak dialog dulu. Segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog dari kita kepada anak yang melakukan kesalahan. Kita caranya yang pertama menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yang pertama, berdasarkan membuat prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau anak berbuat kesalahan, kita posisikan diri bagaimana kalau kita di posisi mereka gitu. Jadi kita ucapkan ke anak atau katakan kepada anak, tanyakan dulu tadi apakah benar kamu bertengkar dengan seseorang, misalnya Haifa, kamu benar bertengkar dengan Ulia? Iya bu. Anak kan suka jujur ya, iya bu. Kenapa kamu bertengkar? Nah, nanti anak menjawab, abis bu saya kesel. Keselnya kenapa? Nah, kita harus menstabilkan identitas bu. Abis dia nyontek bu. Nah, kita posisikan diri sebagai dirinya. Oh gitu, pantas kamu marah ya. Ibu juga pasti marah kalau ibu ada di posisi kamu. Tapi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oh gitu, kalau ibu di posisi kamu, ibu juga pasti marah. Kita kan manusia biasa ya, pasti kita marah kalau ada ketidakadilan ke diri kita. Apalagi kamu kan udah belajar, terus dicontek, iya bu, aku kesel. Terus kita validasi tindakan yang salah. Terus ketika kamu kesel, apa yang kamu perbuat? Nah, kita tanya. Meskipun kita sudah tahu, kita tanya apakah dia jujur tidak gitu dengan apa yang dia lakukan tadi. Tadi saya menggebrak meja bu, soalnya saya kesel. Nah, itu kan sudah hal yang salah ya, menggebrak meja. Saya marah-marah aja ke Ulia. Kita memvalidasi dia ternyata sudah jujur. Karena kalau sudah nyaman dengan dialog kita, pasti dia mengungkapkan semua kesalahannya. Kemudian, oh gitu ya, tadi kamu menggebrak meja. Memang sih kamu merasa marah. Pasti ibu juga marah kalau di posisi kamu. Tapi ibu akan lebih menghargai kamu jika kamu tidak berbuat memukul atau menggebrak meja seperti itu, marah-marah seperti itu. Adakah hal yang lebih baik menurut kamu? Nah, kita pancing apakah anak bisa memberikan solusi? Apa coba hal yang lebih baik supaya teman kamu tidak merasa sakit hati kalau kamu kesel.
lebih sabar Bu, misalnya. Iya betul, kamu harus lebih sabar. Nah, anak bisa memberikan kesimpulan hal yang harus dilakukan, validasi tindakan yang salah. Iya betul, kamu harus lebih sabar. Sesuaikan tindakan kamu dengan keyakinan kelas kita. Nah, masuk ke tahap segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi sesuaikah perbuatan kamu dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, melanggar keyakinan kelas apa? Coba di awal semester kan kita sudah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, menghargai orang lain Bu. Jadi kamu menghargai tidak kalau menggebrak meja marah-marah seperti itu? Tidak Bu. Jadi apa yang harus kamu perbuat seharusnya lebih sabar Bu. Terus kalau ada yang marah, kalau ada yang nyontek, aku bilang aja ya Bu ke ibu. Nah jadi nanti muncul solusi dari anaknya sendiri gitu ya. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu bersalah, tapi harus melakukan dialog terlebih dahulu. Nah itu adalah merupakan segitiga restitusi yang harus diterapkan dalam disiplin positif. Selanjutnya ada yang dinamakan, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu dari tahapan-tahapan kerja akan memunculkan kebiasaan positif. Apa itu? Ada lagi yang namanya tahapan Dorja. Dorja itu bertanya, amati, kemudian gali, kemudian jabarkan apa yang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah atur eksekusinya. Nah, itu adalah tahapan Dorja. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru di dalam kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi yang tadi. Dan ternyata ada posisi guru, kita harus menempatkan diri. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita terapkan. Ada apa saja nih? Di CGP saya diberikan materi dan saya akan menularkan ke teman-teman rekan guru semuanya. Ada 5 kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru. 5 posisi kontrol ini, yang pertama kita ini selama mengajar pembuat rasa bersalah. Contohnya pembuat rasa bersalah, kalau ada anak yang bersalah, kita itu berbuat seperti ini. Tolong dong kamu jangan keluar aku terus, nanti gimana kalau kepala sekolah lihat, nanti ibu yang dimarahin, kamu kasihan dong ke ibu. Jadi membuat si anaknya kalah merasa bersalah ke kita gitu. Sebenarnya itu juga posisi yang kurang baik katanya. Tapi kan sesuai kondisi juga ya, kita kadang sebagai penghukum, kadang kita tanpa sengaja pembuat rasa bersalah. Yang sebenarnya yang paling baik itu yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer itu langkah-langkahnya itu yang tadi menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga anak tidak dihukum oleh kita, tapi menyadari konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika beliau melakukan kesalahan. Nah, perilaku anak tidak akan terjadi kalau kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Ternyata bukan salah anak-anak lain istilah nama. Jadi anak berperilaku demikian itu ada kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Sebelum kita menyalahkan anak, kita harus meneliti dulu apa saja sih 5 dasar kebutuhan anak itu. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Misalnya Ayununga Jagger istilah mata kelasnya. Sebelum menyalahkan anak, kita cari dulu latar belakangnya. Mungkin anak tersebut itu penguasaannya, kebutuhan dasar penguasaannya itu tidak terpenuhi. Sebenarnya dirinya itu adalah tipe orang yang memimpin, tapi karena tidak terpenuhi, karena kita tidak memberikan kesempatan dia untuk mengeluarkan kebutuhannya, jadi dia itu istilahnya ngajiger atau dominan di kelas sehingga membuat tidak nyaman semua kelasnya. Nah, kita coba solusinya, kita coba memenuhi kebutuhan dasarnya itu, misalnya dijadikan KM. Coba dia dijadikan KM bagaimana, apakah akan ada perubahan, mau ngaji gerdei lalu dijadikan KM. Jadi salurkan ke hal-hal yang positif. Terus misalnya ada anak yang suka butuh cari-cari perhatian ke kita lagi ngeganggu istilahnya, kita
kita cari, mungkinkah dia itu kurang kasih sayang di rumahnya, jadi butuh perhatian lebih dari kita. Jadi ternyata perilaku setiap manusia itu tidak semata-mata apa yang dilakukan itu salah, tapi ternyata dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, karena pada hakikatnya manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar, termasuk kita ya, bertahan hidup, kita butuh kasih sayang, kita butuh kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, kebutuhan ini harus terpenuhi, kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi jika manusia atau murid kita mau berubah sesuai yang kita harapkan. Barangkali sampai sini ada yang mau bertanya? Iya, bagaimana Bu Dinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi siswa yang kesulitan dalam membaca? Ya, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi anak yang kesulitan membaca, terutama di kelas rendah yang masih ada yang sulit dalam membaca. Nah, karena kan daya tangkap atau kemampuan setiap karakter individu itu berbeda-beda ya. Jadi menurut saya kita harus memahami dulu nih bagaimana karakter anak tersebut, apakah dia memang rajin belajar membacanya atau dia termasuk anak yang malas, terus bagaimana di rumahnya. Kalau misalnya memang belum maksimal dia latihan membacanya, kita membuka ruang untuk belajar di luar jam pembelajaran, memberikan pengajaran khusus. Nah, seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Barangkali ada pendapat dari guru-guru yang sudah pengalamannya lebih lama. Bagaimana sih? Kebetulan saya juga di kelas 1 ya, masih ada beberapa anak yang sulit, sudah berbagai cara dilakukan, sudah ditulis huruf abjad warna-warni masih belum bisa, pabelit way ABCD. Nah, barangkali ada pendapat dari ibu-ibu guru semuanya yang lebih lama pengalaman mengajarnya, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah anak yang sulit sekali dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hanya ini penambahan aja jawaban. Jadi lihat dulu langkah ibu kepada anak yang belum bisa membaca, itu langkah apa dulu yang ibu sampaikan kepada anak. Meskipun sekarang tidak ada metode SAS, apa salahnya kita kalau emang itu mudah untuk anak, kita bisa saja tidak menurut program seperti yang sekarang juga. Apa aja yang mudah, yang penting anak tetap bisa membaca. Itu mungkin itu penambahan dari saya. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya tambahannya ya. Jadi cari metode yang mudah yang dapat diserap oleh anak ya Bu. Kita harus pintar-pintar mencari metode apa nih yang cocok sama anak tersebut. Mungkin itu Bu ya tambahan dari Ibu Wiwi. Mungkin ada lagi Bu tambahannya, bagaimana sih solusinya? Cukup Bu Ibu? Ya, alhamdulillah sudah cukup ya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Selanjutnya ada yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, ini juga saya baru dapatkan di pendidikan CGP ini. Kita awalnya kan tahunya aturan kelas ya, aturan kelas, terus kesepakatan kelas. Ternyata penamaan yang lebih tepat itu adalah keyakinan kelas. Jadi kalau anak sudah yakin pasti akan melakukannya tanpa harus kita paksa. Sebenarnya reward juga itu adalah memang tidak apa-apa, cuman belum tepat dilakukan karena anak akan melakukan sesuatu itu karena orang luar. Abi mah hoyong pinter matematika, hoyong ngacungkan dipasihan hadiah, jadi bukan karena ingin bisa ya. Nah, itu yang harus kita terapkan. Kenapa harus melakukan segitiga restitusi di
sentirama dibenyet-biaskeun naon timimiti di kita teh harus diposisikan diri seperti dia, kemudian ditanyakan keyakinannya apa, terus apa yang diperbuatnya, apa dampaknya, meskipun lama prosesnya, tapi harapannya nanti yang timbul dalam dirinya itu adalah yakin hal itu kalau dilakukan akan berdampak negatif. Nah, itu namanya adalah keyakinan kelas. Kalau aturan kelas ya anak itu bisa aja karena hanya ada aturan saja. Jadi katanya lebih baik di kelas itu bukan aturan, tapi namanya keyakinan kelas, bagaimana menerapkan sebuah kesepakatan kelas dan anak-anak itu yakin kalau melakukan hal itu akan berdampak buruk seperti itu. Nah, tujuan dari penerapan keyakinan kelas itu adalah yang pertama meningkatkan motivasi belajar, bagaimana siswa akan fokus ya belajarnya kalau di kelasnya tidak nyaman, di kelasnya gara randeng, di kelasnya tidak disiplin. Nah, adanya keyakinan kelas berharap supaya kondisi kelas itu nyaman, damai, aman, tentram seperti itu supaya materi pembelajaran bisa masuk ke anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi anak kalau sudah meyakini bahwa apa yang kita lakukan kesepakatan dari awal, misalnya tidak boleh keluar bangku karena apa, kita harus menjelaskan alasannya, dampaknya supaya anak yakin bahwa mau keluar bangku teh mungkin nanti mau ketinggalan pelajaran, apa yang disampaikan guru itu tidak bisa diserap oleh dia, nanti ketinggalan nilainya jadi jelek. Jadi kita harus menanamkan sedemikian rupa supaya anak yakin, bukan hanya takut dengan aturan, tapi yakin dan takut dengan dampaknya. Kemudian selanjutnya meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Nah, makanya sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran itu belajar kelompok itu sangat berguna sekali ya untuk meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Jadi sebaiknya dalam kegiatan pembelajaran katanya belajar kelompok itu sangatlah penting. Kalau bisa dirotasi dan kelompoknya itu heterogen, jadi berbeda-beda, ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang kurang, nanti bisa saling tukar pendapat dengan teman sejawat. Jadi kita juga tidak terlalu capek mengajarnya, kalau udah yang bisa mengajarkan temannya seperti itu. Itu mungkin keyakinan kelas, perbedaan keyakinan kelas dengan aturan kelas. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan, penularan dari kegiatan CGP saya selama ini tentang disiplin positif. Barangkali ada yang mau menambahkan atau pendapat dari materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi sudah menerangkan tentang bukan aturan ya, tapi keyakinan kelas. Nah, ketika tadi anak ada yang sering melakukan kesalahan, kita kan di kelas itu tidak satu orang yang melakukan kesalahan. Kita tadi jangan sebagai penghukum ya, tapi kita sebagai teman dan manajer gitu ya. Tapi kita kadang-kadang juga sebagai manusia ya, kita juga manusia punya naluri ketika kita punya ada kesalahan atau apa gitu ya. Karena terlalu banyak sekali anak yang nakal, nah, apakah kita harus satu-satu gitu, atau kita berkelompok dengan anak-anak yang dikelompokkan seperti tadi belajar kelompok. Itu yang pertama, mungkin anak-anak yang sering nakal, terlalu sering ya, kemudian ada yang apa tuh, yang biasa, kemudian ada yang rajin gitu, kemudian kita rolling. Tapi yang paling pertama itu mengatasi anak-anak yang nakal seperti itu. Nah, solusi dan cara-cara mungkin dari pengetahuan Ibu Ida sebagai CGP ya, dari pengetahuannya bagaimana caranya gitu ya, karena anak nakal itu tidak hanya satu, sering gitu ya kita temukan di kelas. Nah, bagaimana solusi agar kita bisa sebagai manajer dan kita bisa sebagai teman tuh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Tati yang atas pertanyaannya. Yang saya tahu dalam mengatasi anak
kan tidak hanya satu yang di kelas anak yang luar biasa itu ya, bukan nakal ya, tapi di garis bawahi lebih dari kegiatan motoriknya mungkin lebih banyak dari teman-teman yang lainnya ya. Mungkin bisa cara mengatasinya itu disalurkan dengan kegiatan fisik. Kalau anaknya memang tidak bisa diam di kelas, bisa ke kegiatan olahraga, coba disalurkan misalnya ke kalau tapi main bola, disalurkan ke arah-arah yang positif atau voli atau lain sebagainya. Nah, kalau di dalam kelas dikelompokkan dengan teman-temannya secara heterogen, jadi yang nakal jangan satu kelompok dengan yang nakal, mau ngerjakan tugas tapi malah heureuy gitu. Jadi coba disebar yang luar biasanya itu disebar di setiap kelompok dengan teman-teman yang motoriknya itu lebih rendah, yang motoriknya itu lebih baik gitu. Jadi tidak terlalu aktif. Nah, dia kan nanti di kelompok itu merasa tidak punya teman, dari kita ayah rumah ladenan, istilahnya tidak ada layan gitu. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa mengatasi kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Terus duduk bangkunya juga menurut pengalaman saya tidak dengan yang luar biasa, dengan yang luar biasa nantinya tidak akan benar ya, tidak akan belajar tapi malah dari ada pasangan kayak ngatur. Tapi kalau bisa dengan yang lebih tenang orangnya, yang lebih motoriknya itu lebih santai ya, seperti itu mungkin Ibu. Sebagai guru juga harus memantau, memonitoring apakah anak ini aktif atau hanya dia ingin mengerjakan hasil dari orang lain, ya seperti itu ya. Kebanyakan yang seperti itu juga kita saling mengingatkan lah, saya seperti sama ulah kia jul budak di pasian tugas orang kemana, itu kan. Jadi orang oke pamit pasian tugas kelompok kita juga harus memantau seperti itu agar anak itu aktif di kelompok itu. Jadi antara yang aktif dan yang rendah itu saling mengisi. Ya, terima kasih untuk Bu Tatia, luar biasa sekali pendapatnya, masukannya, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan budaya positif ini ya, khususnya di kelas kita, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan di sekolah ini ya. Sebelum kegiatan pembelajaran di awal semester memang sangat diperlukan keyakinan kelas ini dibentuk. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, sebaiknya di awal semester itu kita membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Di kelas kita maunya nyaman atau tidak, tanya dulu anak-anak. Kalau mau nyaman, kira-kira aturan-aturan atau kesepakatan kelas apa saja sih di kelas. Misalnya, Bu, kalau belajar jangan keluar bangku, boleh. Nah, kita catat ya di depan, kita catat. Lalu apalagi supaya kelas nyaman, Bu, kalau ulangan jangan ada yang nyontek, ditulis sama kita. Sampai terus apa saja yang mau disepakati nih. Nanti kita sepakati juga konsekuensinya. Kalau kita melanggar, boleh tidak kalau ada konsekuensi? Iya Bu, supaya nanti bisa dilakukan bersama-sama. Nah betul, kalau begitu sepakat. Misalnya kalau kita mencontek, apa coba konsekuensinya mau seperti apa? Biarkan anak-anak yang berpendapat. Jadi kalau di sewaktu-waktu ketika kegiatan satu semester itu berjalan, kita harus setiap hari jangan bosan-bosan mengingatkan keyakinan kelas kita. Di awal kita kan sudah membuat keyakinan kelas, kita nggak boleh nyontek. Kalau nyontek gimana? Keluar Bu dari kelas. Nah iya, mau nggak keluar dari kelas? Enggak Bu, ya Bu, saya nyontek. Jadi anak sadar dengan apa yang dia sepakati. Jadi bukan kita yang membuat aturan gitu, biarkan anak-anak yang membuat aturan. Terus kalau Bu, kelas kita mau bersih nggak mau Bu, berarti kita nggak boleh apa? Nggak boleh buang sampah, tulis kita di awal. Kalau perlu pakai karton, keyakinan kelas yang harus dilaksanakan selama satu semester, ngejeblak di depan. Jadi kalau anak berbuat salah, lihat ada nggak keyakinan kelas yang dilanggar. Jadi kita juga tidak capek ya, gampang mengarahkan karena mereka sendiri yang bikin. Jadi jangan dilanggar seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk pertanyaan, tambahan, pendapatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru
yang lebih baik lagi, guru yang diharapkan oleh murid-murid. Gitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ya Bu, bergerak, tergerak, menggerakkan, ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sama-sama 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak semua masih ingat tidak pas pertama kali kita di kelas 1 duduk di sini, kita sudah membuat yang namanya apa? Kesepakatan kelas. Betul ya, kesepakatan kelas. Apakah ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita di kelas 1 itu apa aja? Cuk, yang masih ingat. Oke, masukkan tangan. Apa? Betul, tidak boleh menyontek saat ulangan. Hebat, Neng. Terus apa lagi? Tidak boleh main fisik atau tidak boleh berlebihan. Terus tanya, nggak boleh. Tunggu, apa lagi? Tidak boleh ngobrol saat apa? Saat belajar atau saat ulangan. Pintar, apa lagi? Tidak boleh keluar kampung ketika belajar. Siapa lagi yang masih ingat ketika kita masuk ke sini ada aturan dari ibu apa saja? Ada kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Apa lagi? Harus membuang sampah pada tempatnya. Banyak ya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah selalu dilaksanakan? Apakah ada konsekuensi atau ada hukuman? Bukan hukuman ya, konsekuensi. Apakah ada konsekuensi dari ibu kalau melanggar? Ada. Apa juga yang masih ingat konsekuensinya? Dicabut apa? Kita dicabut kita kalau melanggar. Nah, sekarang ibu sudah bagikan kalian kertas warna-warni ya. Tulis satu kesepakatan kelas yang paling kalian ingat di kertas ini. Nanti kita tempel di depan, mengerti? Sekarang boleh diperhatikan ya, ditulis. Ditulis ya. Satu aja. Tuliskan. Iya, satu. Ya. Udah? Diginiin ke bapak. Nah, udah. Sudah? Ayo ditulis, Anissa. Yang sudah, boleh tempel ke depan. Nih, coba di sini. Pak, lagi next. Di sana, sebelah sana. Sebelah tengah. Di sini, Bu. Ya. Tuh, lanjut. Siapa yang sudah boleh ditempel ke depan? Nih, tempel. Nih, lanjut tempel. Tempel di sana. Udah? Belum, Bu. Ayo yang sudah, sekarang tempel. Ayo Neng, tempel. Bu, ini buka sini. Ya, udah. Ini tempel nih. Oh. Yang sudah, siapa lagi? Ya, tempel yuk ke depan. Nih. Udah, Tania? Ya, udah, tempel ke
Itu positif negatif? Bagus ya, udah ada kata tidak? Enggak ya, udah bagus, cuman kalimatnya kalau lebih bagusnya apa? Izin dulu kalau mau pergi ke belakang ya. Belakang. Izin dulu kalau mau ke toilet, betul. Mau ke Toilet. Pipis. selanjutnya. Kan mandi. Jangan bertengkar. Itu kalimatnya positif negatif? Negatif karena ada kata jangan. Sebaiknya gimana? Jangan bertengkar. Yang bagusnya apa kalimatnya? Anissa, yang bagusnya apa kalimatnya? Tidak bertengkar. Itu masih ada kalimat negatifnya, ada tidaknya. Kita harus hidup pintar. Kita harus, gimana nulis harus? Hidup. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Positif negatif? Karena ada kata jangan. Sebaiknya gimana kalimatnya? Buang sampah ke tempatnya. Hebat, Imomo sudah paham ya? Buanglah sampah pada tempatnya atau ke tempat. Mengerti? Jadi kalimat positif. Satu ya udah. Ini sama ya, tidak boleh mencampur. Oke, kita baca satu persatu. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Yang pertama apa? Pinter. Yang kedua? Pinter. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Paham? Mau dilaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Jum yang mau melaksanakannya. Sip, bagus. Ya, udah. Sekarang boleh berdoa pulang. 2, 3, 4, 5. Ada lurus sampai perempuan yang 6, 7, 8, 9. Ikuti yang depan, ikuti Anissa. Bisa ini dia Sing tarik. Tepuk semangat. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Yes. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Siap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu akan periksa kebersihan kuku dan rambut bagi laki-laki ya. Sekarang sebelum masuk kelas, ibu periksa satu-satu. Sip, sudah rapi. Rambutnya ini atasnya ya, masih panjang. Abang urutan kukuna. Ininya lihat, rambutnya nanti dipotong ya. Besok harus sudah dipotong. Oke? Sekilas. Iya, bagus rapi. Nah, coba perhatikan.
Kukunya bersih, rambutnya juga bagus ya, rapi ya. Laki-laki harus seperti ini nih. Nah, kukunya dipotong ya. Kukunya dipotong. Besok ibu cek harus udah bersih. Rambutnya ya, rambutnya. Kuku dan rambut. Rambutnya ya. Perempuan, sini perempuan. Ya, udah masuk. Anak, kukunya sama rambutnya dipotong ya. Sip. Lanjut. Kukunya dipotong. Kukunya. Kukunya dipotong ya. Aduh, nih banyak peraraian. Kukunya dipotong ya. Iya, kukunya dipotong. Besok ibu lihat sudah bersih. Jadi Pak. Sekarang coba perhatikan di sekitar kalian. Ambil 1 orang 10 sampah. Tolong bantu ngecek juga sama. Buang ke tempat sampah. Coba cek lagi. Udah deh di sekitar ambil, lihat lagi. Barisan yang paling rapi, kelompok. Simpen dulu, makanannya simpen dulu. Udah masuk, nanti istirahat lanjut lagi makannya. Sikap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiwi, rekan guru Ibu Ida yang mengajar di SDN Ranjeng. Saya mengapresiasi Ibu Ida yang sekarang sedang mengikuti CGP Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4. Disiplin positif menambah ilmu baru bagi kami. Semoga kami semua bisa menerapkannya kepada anak didik kami dan secara konsisten dan menambah banyak perubahan untuk sekolah kami.